Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nibra Safi Sundupan. Saya ingin bernarasi untuk tugas kuliah 1 Sistem Komunikasi Indonesia. Saya ingin menjelaskan apa itu COVID-19 terlebih dahulu. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Kita dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika kita berada terlalu dekat dengan orang-orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Kita juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut kita. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ini ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Namun, kita lanjut dalam pembahasan kali ini, yaitu kasus pernikahan selebritis. Dalam pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, kedatangan tokoh publik petinggi negara yaitu Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo. Banyak sekali tokoh publik mengomentari pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini. Selain karena popularitas, memang pada pelaksanaan pernikahan keduanya sejumlah orang penting pun hadir. Selain artis, yang paling banyak disorot adalah kedatangan Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto. Bahkan tak cuma hadir dua orang yang pernah jadi rival dalam ajang Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 tersebut jadi saksi pernikahan Hatta dan Aurel. Sejumlah tokoh publik pun ikut berkomentar. Contohnya adalah anak milenial pun tahu siapa dia, yaitu Fiersa Bersari. Fiersa Bersari dalam Twitternya mengatakan banyak paradok di negeri ini, izin resepsi masyarakat dipersulit, tapi pernikahan seleb dihadiri langsung pemimpin negara. Tulis Fiersa Bersari di Twitter Minggu April 2021. Dan dia bilang lagi, mudik dilarang, tapi destinasi wisata buka serempak, penutupan jalan raya, tapi malah macet di sana sini. Namun tidak ada hubungannya dengan pernikahan Hatta. Ya, mungkin itu kritikannya untuk ya kita tahu. Selain Fiersa Bersari, ada juga Ernest Prakasa. Ernest Prakasa ikut menyoroti pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Bukan soal pejabat negara yang datang ke acara pernikahan, melainkan unggahan pernikahan Atta Aurel dan diunggah di akun media sosial Sekretariat Negara. Ernest Prakasa merasa acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tidak ada hubungannya dengan urusan negara. Ernest Prakasa bilang, apa urusannya sama negara, woi? Cuit Ernest Prakasa. Di satu sisi, dia mengakui Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah merupakan milenial paling berpengaruh di tanah air. Namun di lain sisi, bintang film Cek Tokoh Sebelah ini menilai tidak elok rasanya bila akun resmi negara mengistimewakan pernikahan seseorang selebritis. Atta itu salah satu milenial list paling berpengaruh di Indonesia. Para politisi pasti ingin merapat, bisa dipahami. Tapi kalau ikut dipublikasikan pakai akun Sekretariat Negara, menurut gue sih aneh, kata Ernest Prakasa. Namun ada lagi, Dr. Tirta pun ikut mengomentari pernikahan Atta dan Aurel. Dia berusaha objektif dengan pernikahan tersebut. Di satu sisi, ujar Dr. Tirta, pernikahan tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya sebelum menghadiri undangan, para tamu melakukan swab tes COVID-19. Jadi
kesimpulannya adalah seharusnya menurut saya Presiden Joko Widodo dan Menhan Prabowo Subianto tidak perlu ikut atau tidak perlu memenuhi undangan tersebut karena tidak ada hubungannya dengan negara Indonesia. Negara Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja loh. NTT sedang mengalami musibah dan Indonesia, negara lain pun semuanya mengalami musibah yang sama, yaitu COVID-19. Seharusnya kita harus berdiam diri di rumah, apalagi petinggi negara seharusnya mencontoh kepada rakyatnya untuk mencegah atau berkembangnya COVID-19. Itu saja yang pendapat dari saya. Lanjut ke kasus pembubaran pernikahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan protokol kesehatan untuk acara pernikahan yang digelar saat pembatasan sosial berskala besar. Salah satu protokol kesehatan, yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf, melarang penyajian makanan dan minuman dalam acara resepsi pernikahan secara prasmanan. Sebagai penggantinya, kata Kepala Bidang Industri Pariwisata Disparekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi, adalah dengan metode pelayanan di mana tamu-tamu dilayani untuk pengambilan makanan. Ada 14 aturan protokol kesehatan saat gelar resepsi pernikahan. Yang pertama, memastikan penyedia gedung menyediakan metal detector atau X-ray untuk mendeteksi barang-barang yang dibawa dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh tamu menggunakan pemindai suhu atau termogan. Yang kedua, memastikan semua undangan yang akan hadir di resepsi dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19. Yang ketiga, membatasi jumlah undangan maksimal 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 orang. 4. Jika diawali dengan acara pernikahan, maka akad nikah harus dilakukan dalam waktu se-efisien mungkin. Penghulu memakai masker dan sarung tangan. Perias dan wedding organizer wajib memakai masker, sarung tangan, dan face shield untuk meminimalisir durasi berkumpul dalam satu tempat yang sama sehingga risiko terpapar coronavirus menipis. Yang kelima, penyajian makanan diharapkan tidak disajikan secara prasmanan. Yang keenam, menyediakan hand sanitizer di lokasi acara seperti di pintu masuk, tempat pengambilan makanan, dan beberapa tempat strategis lainnya. Yang ketujuh, setiap vendor juga wajib membersihkan semua alatnya dengan disinfektan sebelum digunakan. Yang kedelapan, harus menjamin tidak ada kerumunan tamu. Harus pula ada jaminan menjaga jarak dan tamu yang menyantap hidangan tidak saling mengobrol. Yang kesembilan, tamu undangan tidak boleh membawa anak usia balita dan lansia 60 tahun ke atas, serta semua tamu memakai masker. Yang ke-10, tamu yang suhu badannya 37,5 derajat tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung. Yang ke-11, kehati-hatian dalam pemberian uang amplop dari para tamu. Yang ke-12, kursi tamu harus berjarak dan tamu yang mengucapkan selamat tidak diperkenankan naik ke atas panggung untuk mengucapkan selamat atau berfoto bersama keluarga pengantin. Cukup dilakukan di depan area panggung yang sudah ditandai. Yang ke-13, kursi tamu ditempatkan berjarak. Yang ke-14, para tamu yang akan keluar gedung diatur agar tidak perlu berdesak-desakan saat pulang seusai prosesi pernikahan selesai. Selebihnya yang mungkin dibubarkan saat acara pernikahan, mungkin itu tidak melakukan protokol kesehatan dengan benar atau melanggar protokol kesehatan. Itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.